Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Sylvia Rahma dari kelas manajemen C dengan NIM 34021900061 akan melaksanakan salah satu tugas mata kuliah komputer bisnis 2 mengenai tentang profitability index, BEP, profitability ratio, dan benefit cost ratio. Nah, untuk itu akan langsung saya kerjakan mengenai tentang profitability index. Untuk kolom mesin A dan mesin B itu bisa kita copy paste dari NPV di sini. Nah, untuk perhitungannya sama dengan NPV di sini akan langsung masukkan ke dalam rumus sama dengan total present value dikurangi dengan dibagi dengan initial investment, maka hasilnya 1,71. Dan untuk profitability index yang mesin B caranya sama dengan dibagi dengan initial investment, hasilnya 1,27. Langsung ke BEP. Sebelumnya saya sudah menulis kasusnya dan dengan beserta dengan tabelnya dan akan langsung saya kerjakan. Di sini ada perusahaan XYZ telah memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta. Di sini biaya variabelnya 2.500.000 sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Berapa jumlah unit yang diproduksi dengan menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan. Nah, untuk jumlah produk di sini 20.000 pieces, harga jual per unitnya 250 dan untuk total penjualan di sini kita akan masukkan sama dengan ini jumlah produk dikali dengan 250 di sini atau harga jual per unit. Maka hasilnya yaitu 5 juta. Nah, untuk biaya tetap dalam soal di sini ada 2 juta dan total biaya variabelnya 2.500.000. Untuk BEP dalam unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit kurung tutup, maka hasilnya 16.000 rupiah. Artinya di sini perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang dihasilkan ketika mencapai 16.000 unit. Untuk BEP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit, maka hasilnya 4 juta. Ini artinya perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau laba mencapai 4 juta. Ini yang dinamakan dengan break even point atau BEP. BEP dalam unit 16.000 dan BEP dalam rupiah yaitu 4 juta. Lanjut ke profitability ratio. Nah, dalam profitability ratio ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada profit margin PM dengan kasus PT Nisrina Sidkin Alia mempunyai data yaitu NOI tahun 2011 sebesar 4 juta dan NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Untuk rumusnya ini sama dengan PM di sini sama dengan 4 juta dibagi 4 juta dibagi dengan 24 juta di sini lalu dikali dengan 100% di sini, maka hasilnya 16,67% dan langsung di auto ke dalam persentase di sini. Untuk earning power ada
kasus dari PD Wafa mempunyai data yaitu NOI-nya sebesar 4 juta dan TA-nya sebesar 15 juta. Untuk rumusnya ini hampir sama dengan 4 juta dibagi 15 juta dikali dengan 100%. Maka hasilnya yaitu 26,7%. Lanjut di Return on Investment atau ROI, CV Keisha mempunyai data NOI-nya 4 juta, TI-nya pada tahun 2011 sebesar 12 juta. Langsung masukkan saja ke dalam rumus. 4 juta dibagi 12 juta dikali 100. Maka hasilnya 33,3%. Untuk rentabilitas modal sendiri, PT Dendi Sentosa mempunyai data net operating income-nya sebesar 10 juta, bunganya sebesar 5%, pajaknya sebesar 10%, dan modal sendiri tahun 2011 sebesar 20 juta. Nah, untuk IAT-nya sama dengan 10 juta dikurangi 10 juta dikali C40 interest ditambah 10 juta di sini dikali lagi dengan taxes atau pajak, maka hasilnya 8.500.000. Nah, untuk di sini kita langsung copy pastekan saja 8.500.000. Untuk rentabilitas modal sendirinya ini masuk ke dalam rumus yang sama dengan tadi, dibagi dengan 20 juta dikali 100%, maka hasilnya 42,5. Untuk lebih memperindahnya akan saya buatkan kolom di sini tabel dan dikasih warna. Nah, selanjutnya untuk BC atau benefit cost ratio. Sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasionalnya sebesar 20 juta. Keunggulan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta. Nah, di sini ada initial investment, saya masukkan 1M di sini, lalu rate-nya 5% dan nilai residunya 10%, depresiasinya 30%, BO-nya 20 juta, dan untuk total biaya kita akan hitung terlebih dahulu. Dan untuk benefit per tahun di sini ada 126 juta. Nah, untuk total biaya ini rumusnya sama dengan 1 miliar ini dikali dengan rate kurung tutup, lalu ditambah kurung buka lagi 1M dikurangi kurung buka 1M dikali nilai residu dan dibagi depresiasi ditambah biaya operasional, hasilnya 100 juta. Untuk benefit per tahunnya 126 juta. Untuk benefit cost ratio nya sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya tahunan, maka hasilnya 1,26. Ini dilihat dari rumus yang benefit cost ratio yang ini sama dengan benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada benefit cost ratio tidak tetap dengan kasus suatu proyek
Suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada awal tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah. Misalkan pada tahun pertama ini 5%, tahun kedua 6%, tahun ketiga 8%. Nah, untuk depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional sebesar 20 juta, keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta. Ini pada biaya tahun ke-1 ini kan 5%. Total biaya ini sesuai dengan rumus yang tadi, ini ada dari penjumlahan dari misal investment rate, nilai residu, depresiasi sampai pada biaya operasional. Nah, untuk BC rasionya atau benefit cost rasionya ini rumusnya sama. Cuman yang membedakan di sini adalah rate-nya. Di sini sama dengan total benefit per tahun dibagi dengan total biaya 1,26 untuk biaya tahun ke-1. Untuk biaya tahun kedua ini kan rate-nya 6% sesuai dengan soal di atas. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Nah, untuk total biaya ini otomatis berubah. Kenapa? Karena kita menggunakan rumus sebelumnya. Akan berubah dari rate-nya ini atau kode C40 di sini. Nah, ini langsung saja dibagi dengan total biaya, maka hasilnya 1,15. Untuk biaya tahun ketiga ini karena rate-nya 8%, maka total biayanya juga di sini akan berubah 130 juta. Dibagi dengan total biaya, maka hasilnya 0,97. Untuk perhitungan dimulai dari profitability index, BEP, lalu profitability ratio sampai pada benefit cost ratio. Ini sudah saya kerjakan dan semoga bisa memberikan manfaat untuk saya sendiri. Dan sekian untuk tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.